Halo, selamat siang adik-adik. Siang hari ini kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu. Semua yang di adik-adik yang di rumah siap-siap ibadah ya. Yang rapi, yang cantik, yang ganteng karena kita mau beribadah sekolah minggu. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Nyanyi dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama yang adik-adik ada di rumah tutup mata, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Siang hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong ibadah kami walaupun cuma lewat online, tetapi kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Pasti semua udah pada siap mau nyanyi bareng sama Om Feki. Gerakan-gerakannya masih ingat kan? Walaupun kita nggak pernah bertemu, cuman lewat via online, tetapi gerakan-gerakan lagu sekolah minggu pasti masih ingat. Kita nyanyi sama-sama ya, lagu bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Semuanya dalamnya lebih dari
Yesus dalamku. Luar biasa. Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus Cinta Saya. Gerakannya dipakai ya. 1, 2, 3, go. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta dia semuanya. Yesus cinta anak semua. Dari awal ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta dia semuanya. Yesus cinta anak semua. Siap semua gerakannya. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yesus cinta anak semua. Lagi dong, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta dia, Yesus cinta anak semua. Yes, yes, yes. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yesus cinta anak semua. Yes, yes, yes. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yes, 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 oh. Yesus cinta anak semua. Puji Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nyanyi dari awal ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yang mau dengar firman Tuhan, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa dalam hidup kami semua. Siang hari ini kami sudah menyanyi, kami sudah menyembah Engkau, dan saatnya kami mau dengar cerita firman-Mu. Tuhan tolong supaya guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau dengar cerita firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya tetap ceria dan semangat ya. Nah, hari ini Tante Selfie akan membawakan firman Tuhan tentang penciptaan di hari yang ke-6. Kemarin-kemarin kita kan sudah mendengarkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-5. Kira-kira masih ada yang ingat gak ya? Kita mundur di hari ke-5 dulu deh, yang paling gampang, kan minggu lalu.
Hari kelima itu Tuhan menciptakan apa ya? Ini Christopher. Christopher, apakah kamu tahu ini apa Christopher? Ini apa Christopher? Giraffe, kata Christopher. Ya, Tuhan menciptakan jerapah, jiraf pada hari yang kelima. Tuhan juga menciptakan apa ya ini kira-kira? Tell me Christopher, what is this? Elephant, gajah. Tuhan menciptakan gajah. Oke, berikutnya. Apa ya ini kira-kira? What is this? Snake. Ya, hari yang kelima Tuhan juga menciptakan ular. Kira-kira berarti hari yang kelima Tuhan menciptakan apa ya? Semua hewan yang ada di darat. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, setelah Tuhan menciptakan langit, bintang-bintang, matahari, Tuhan menciptakan daratan, lautan, Tuhan juga menciptakan tumbuhan dan menciptakan hewan-hewan. Nah, tadi ini loh, ada ular, ada juga jerapah, ada juga apa ya ini ya, Christopher? Tiger katanya ya. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat yang 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wah, luar biasa loh. Kalau yang lain sebelumnya itu hewan, tumbuhan, matahari, daratan dan lautan, Tuhan hanya berfirman. Tapi untuk manusia ini, Tuhan bilang, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia seperti apa ya? Apakah Tuhan hanya dari berfirman? Nah, coba kalau menurut firman Tuhan ini seperti ini. Tuhan itu menciptakan manusia dari debu tanah. Contohnya ya, seperti misalnya ini adalah tanah liat ya. Nih kita ambil sedikit, kita bentuk bikin jadi kepala dulu. Ini Tante hanya mengandaikan ya, Tante juga nggak terlalu tahu kira-kira Tuhan bikinnya apakah langsung jadi bentuknya seperti manusia atau bikin satu-satu kayak Tante bikin gini. Ya, Tuhan bikin seperti gambar dan rupa dia, dibikin benar-benar detail seperti gambar dan rupa Tuhan. Jadi kalau kalian merasa, wah saya kok kurang cantik ya, saya kok nggak kayak artis ini ya, nggak begitu. Tuhan bikin kamu sesuai dengan gambar dan rupa dia. Dia harus punya badan nih seperti kita. Nah, ini badannya sudah jadi. Yuk, kita tambahkan lagi tangannya. Ini ditambahkan satu. Nah, tangannya sudah kita tambahkan. Manusia ini sudah jadi setengahnya. Ya, kurang kakinya. Ayo kita tambahkan kakinya. Dia sekarang sudah jadi lengkap. Dia seperti gambar dan rupa Allah. Nah, nanti kita tambahin matanya, tambahin telinganya, rambutnya gitu ya. Nah, kalau menurut Alkitab, Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia ini. Bentar, coba Tante angkat dulu. Nah, jadi seperti ini loh dia, kurang lebih ya. Manusia itu sekarang sudah menjadi lengkap, seperti gambar dan rupa daripada Allah itu sendiri. Nah, mari kita taruh dulu dia. Lalu Tuhan berfirman lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada dua orang diciptakan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan. Seperti yang kalian dapat lihat di sini, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan yang lainnya Tuhan ciptakan berdasarkan firman-Nya. Kenapa ya Tuhan itu menciptakan manusia berbeda dengan yang lain-lain? Tuhan menciptakan manusia itu sangat istimewa.
Apa aja yang bikin manusia istimewa? Ya satu, karena sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan semua bahan pelengkapnya dulu, yaitu ada hewan, ada tumbuhan, ada tempat untuk manusia bisa hidup di daratan. Lalu ada juga makanan untuk manusia bisa hidup juga dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, selain itu, Tuhan juga menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan sendiri. Tidak seperti pada waktu Tuhan menciptakan hewan. Hewan diciptakan hanya dengan Tuhan berfirman. Tapi manusia dibentuk seperti rupa dan gambarnya Allah. Seperti yang tadi kita bikin itu loh. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Ya, walaupun mungkin beberapa dari kita nggak semuanya memiliki organ-organ tubuh tersebut, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam merancangkan segala sesuatu. Pasti ada sesuatu yang istimewa dari orang tersebut, ada sesuatu yang Tuhan rancangkan ya. Lalu adik-adik, kembali kepada firman Tuhan, mengapa Allah menciptakan manusia itu spesial? Di ayat 26 ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam terjemahan yang lain, Tante baca di salah satu terjemahan The Message, di sini lebih jelas. Di sini dikatakan, Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia ini menjadi seperti rupa kita, membuat mereka menggambarkan seperti apa layaknya kita, sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, atas hewan ternak, dan atas bumi itu sendiri. Jadi berkuasa itu artinya kita harus bertanggung jawab adik-adik terhadap semua ciptaan Tuhan. Bukan hanya kita berkuasa artinya manusia itu bisa mengambil semua hasil bumi, lalu kita juga bisa memakai semua ciptaan Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi Tuhan berkata kita harus bisa bertanggung jawab terhadap semua ciptaan Tuhan. Bertanggung jawab bukan hanya untuk diri kita saat ini saja, tetapi juga untuk masa depan. Jadi kalau saat ini kita mungkin masih bisa menikmati, kita bisa melihat ada jerapah, ada gajah, ada harimau. Tapi apakah 20 tahun ke depan anak cucu kita masih bisa melihat binatang-binatang ini? Belum tentu kalau kita tidak bertanggung jawab menjaga keberadaan mereka. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga agar semua ciptaan Tuhan ini bisa berlangsung sampai ke masa depan? Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya, pada saat misalnya adik-adik membuang sampah, adik-adik buang sampah di mana? Kalau masih buang sampahnya di pinggir jalan, atau mungkin pada saat nih lagi jalan-jalan makan permen, buang sampahnya langsung ke got, plung. Atau mungkin bahkan misalnya kalau lagi jalan-jalan di pinggir pantai, buang aja langsung ke laut situ, kan gak ada yang lihat gitu ya. Itu tidak boleh karena sampah-sampah itu tidak bisa hancur. Sampah-sampah itu kalau termakan sama binatang-binatang yang ada di laut, nanti binatangnya bisa mati, kesedek sama sampahnya seperti itu. Nah, kalaupun sampah itu misalnya nih dibuang masuk ke got ya, di got juga nggak bisa dicerna. Akhirnya sampah itu cuma akan bikin gotnya jadi tersumbat. Terus kita kebanjiran deh Jakarta seperti biasanya. Hal seperti itu tidak boleh dilakukan lagi. Oke adik-adik, jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia spesial itu karena apa? Selain bahwa karena Tuhan ingin agar manusia menjadi makhluk yang menguasai bumi, tapi Tuhan juga ingin agar kita bisa bertanggung jawab terhadap bumi itu sendiri. Makanya Tuhan ciptakan kita spesial, menciptakan kita istimewa, berbeda dengan ciptaan yang lain. Baiklah, siang hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mensyukuri bahwa kita sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang istimewa. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik menciptakan kami dengan sempurna, dengan istimewa.
kami berbeda, kami juga memiliki hikmat akal budi Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang menjadi tugas kami sebagai manusia. Kami mau menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab, menjadi manusia yang bisa mengelola semua ciptaan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan berikan kepada kami bisa berlangsung sampai kepada anak dan cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami sampai pada hari Tuhan datang berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.